Dan berikutnya kita akan lihat profilnya langsung terbang ke Bali ya. Dari Bogor kita pergi ke Bali untuk berjumpa dengan seorang guru yang masih aktif sampai sekarang. Seperti apa profilnya, kita buka dulu. Iya, beliau ini adalah seorang guru dan juga sepertinya seorang seniman ya, seperti itu ya. Karena ada profesi lainnya yang nanti mungkin akan diceritakan juga oleh yang bersangkutan ya, oleh beliau sendiri. Dan bergabung di 3i bulan Mei 2015, lalu saat ini sudah mencapai posisi bronze agensi asal Bali. Kita langsung sambut saja Pak Iwayan Parwata. Baik, selamat sore Pak Wayan. Halo, selamat sore Pak Frans. Ya, bagaimana kabarnya? Halo. Ya, bagaimana kabarnya Pak Wayan? Sehat luar biasa Pak Frans, terima kasih banyak. Oke, di rumah ya Pak ya? Oke. Hari ini di rumah Pak, karena guru kan memang bekerja di rumah sekarang. Oh, oke. Di masa pandemi seperti ini. Ya, Pak Wayan, ceritakan sedikit apa kesibukan aktivitasnya sebelum berkenalan dengan 3i ini Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bapak. Dan selamat sore saya ucapkan kepada rekan-rekan mitra 3i di seluruh dunia jadinya ya, karena ada yang dari luar negeri juga yang hadir pada sore hari ini. Dan perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Iwayan Parwata. Saya sekarang masih sebagai seorang guru, usia 30 tahun. Dan dulu awalnya ketika bergabung di program ini, dikenalkan oleh mentor saya, Pak Budi Santoso, seorang pembina pramuka. Sebenarnya kalau saya pikir dulu beliau datang di situasi yang tidak tepat begitu Pak Frans. Karena waktu itu pas sekali ibu saya mengalami stroke gitu. Jadi beliau datang, saya berpikir bagaimana caranya untuk menolak beliau gitu. Dan akhirnya karena beliau datang tiga kali ke sekolah saya dulu dan tidak enak juga menolak beliau terus, akhirnya saya coba dan karena penghasilan waktu itu Bapak Ibu hanya 800.000, bukan bermaksud untuk menjelek-jelekkan atau menjatuhkan, bagaimana tidak, karena saya sendiri sebagai seorang guru sangat bangga sebagai seorang guru begitu. Dan penghasilan kita yang memang seperti itu, dan saya bilang dengan Pak Budi Santoso bahwa penghasilan seperti ini Kak gitu. Tapi beliau menguatkan dan akhirnya Bapak Ibu saya mengambil peluang itu. Dan ketika mengambil peluang itu, bulan depannya bingung lagi untuk menabungnya gitu. Bagaimana caranya menabungnya begitu. Akhirnya karena saya juga aktif sebagai seorang entertainer, saya coba untuk lebih banyak di entertainer saya begitu. Dan akhirnya selama kurang lebih 6 bulan sampai 7 bulan saya vakum tidak menjalankan bisnis ini, karena awalnya juga ketika bergabung ini sebelum itu saya matinya di money game Pak Frans. Jadi sempat matinya di money game di MMM dulu itu karena dikenalkan oleh teman kuliah, dan kita tidak tahu bahwa harus ada persetujuan dari otoritas jasa keuangan seperti itu. Menurut mereka sih itu tidak perlu, tapi akhirnya ya sudah seperti itu jadinya, dan teman-teman di sekitar pun mulai menjauh. Nah, jadi awalnya tidak berminat sama sekali awalnya Pak Frans untuk 3i ini karena kesulitan keuangan. Seperti itu Pak Frans. Oke. Dan akhirnya ketika bergabung, motivasi pertamanya apa Pak? Oke, untuk motivasi pertama adalah untuk biaya pengobatan ibu Pak. Karena per bulan itu, bukan per bulan sebenarnya, per minggu kalau saya total harus menyediakan 800.000 per minggu Pak. Jadi karena terapis datang 2 kali selama seminggu, itu 2 kali datang untuk mengobati stroke ibu saya. Jadi per bulannya itu paling tidak harus menyediakan uang sekitar 1.600.000 hanya untuk ibu saja dulu, belum kebutuhan yang lain. Sedangkan penghasilan hanya 800.000 waktu itu. Dan akhirnya saya coba mengenalkan program ini ke teman-teman saya, para penari, teman-teman di sekitar kita, lalu juga teman-teman guru. Dan karena mereka tahu latar belakang saya awalnya pernah kalah di money game, mereka tidak ada yang percaya seperti itu Pak Frans. Jadi
awalnya akhirnya saya coba-coba pulang dari nari tidak langsung ke rumah jam 11 malam, jam 12 malam, tidak pulang langsung ke tempat teman-teman yang masih begadang waktu itu. Akhirnya dapat 5 orang awalnya, dan dari situ baru saya merasa bahwa wah, ternyata bonus dari ini beneran ada gitu, tidak seperti yang waktu ini. Nah, itu sebenarnya motivasi pertama dan awal ketika mendapatkan bonus elit itu. Saya bilang ke orang tua bahwa saya mau coba fokus di program ini. Awalnya orang tua juga tidak mendukung Pak Frans gitu. Mungkin 1 kali aja bisa begini, tapi selanjutnya bagaimana? Nah begitu. Karena motivasi yang kuat juga tidak melihat rada membandel begitu ya. Saya cobakan terus ini Pak. Saya cobakan, akhirnya mulai teman-teman beberapa teman-teman mulai ada yang mau ikut, kemudian teman-teman entertainer, guru juga dan sekitar perlahan-lahan mulai melirik bisnis ini Pak Frans. Oke, berarti tidak menyerah di percobaan pertama, tapi coba terus dan gali terus dari orang-orang yang berbeda yang ada di sekeliling Pak Wayan, begitu ya? Iya, benar sekali Pak Frans. Karena orang terdekat kita sudah menjauh duluan Pak Frans. Jadi itulah sebenarnya motivasi terkuat saya, karena mereka bilang, ngapain kamu ikut yang begini? Kan sama aja seperti yang waktu ini. Nah, seperti itu. Jadi ketika saya sudah memprospek teman-teman kita, bahkan di suatu hari ketika saya datang ke kerumunan teman-teman, begitu Pak ya, tempat nongkrongan teman-teman, belum datang, belum duduk juga teman-teman sudah bubar duluan Pak Frans. Gitu. Takut di prospek katanya, ngapain dekat-dekat Wayan ini? Mungkin bercanda Pak Frans ya. Mereka bercanda, tapi kita saya melihatnya itu sedikit gini juga, down juga waktu itu, bahkan pertemanan jadinya tidak bagus jadinya pada saat itu gitu. Karena mereka menjauhi karena gagal sebelumnya, takut di prospek katanya sih. itu yang serunya Pak Frans di awal-awal. Pak Wayan kan aktif guru, terus seorang entertainer juga ya, penari api begitu kan. Sampai sekarang masih itu ya, sebelum COVID 2019 masih suka itu kan, entertainer juga kan, fire dance begitu kan? Masih Pak Frans. Jadi memang penghasilan kedua saya adalah dari menari, dari entertainer, selain dari Tri-Eye dan jadi guru. Karena dari sana kita bisa melihat sekali tampil gitu Pak Frans ya, sekali tampil kita langsung mendapatkan bayaran gitu. Ya. Jadi itu yang karena mengejar penghasilan waktu itu saya kejar terus itu Pak Frans. Ya. Menari itu. Sebelum masa pandemi ini lancar, dan selama pandemi ini, nah kita tidak bisa berkata apa-apa Pak Frans, orang entertainer, karena basic kita di Bali kan sebenarnya pariwisata. Sedangkan pariwisata kita selama kurang lebih 4 bulan, 5 bulan ini sudah jauh. Banyak teman-teman kita yang dirumahkan dalam tanda kutip begitu. Oke. Jadi ya seperti itu Pak Frans kalau entertainer. Bagaimana membagi waktunya? Kan aktif sebagai guru, aktif sebagai fire dancer begitu di tahun 2019, 18, 17 kan kemarin. Dan juga aktif di Tri-Eye. Ini kan berarti ada 3 aktivitas. Karena orang punya 2 aktivitas saja, bekerja di kantor dan Tri-Eye saja rasanya sudah ngos-ngosan, dia capek gitu kan. Nah ini 3, itu gimana Pak Wayan bisa mengatur waktunya Pak? Jadi sebenarnya seperti ini Pak Frans. Ketika mengenalkan program ini, program Tri-Eye ini, dan yang saya sukai dari program Tri-Eye ini karena waktu yang fleksibel Pak Frans. Kan bisa dikenalkan ke siapa saja, di mana saja, tidak perlu datang ke kantor, hanya dengan flip chat dan orek-orek saja sudah bisa kita jalankan bisnisnya, begitu Pak Frans. Jadi karena pagi kita ke sekolah sampai jam 3 saya di sekolah, karena sekolah swasta. Jadi selama masa istirahat jam 9.15 istirahat pertama di sekolah, dan jam 12:15 istirahat kedua, di situ baru bermain HP. Bermain HP dalam artian kita mengenalkan program ini ke teman-teman di Facebook, kemudian di WhatsApp. Dan sore harinya ketika ada job nari, saya ambil job nari itu sambil mengenalkan program ini ke teman-teman juga. Tantangan kita adalah di entertainer Pak Frans, karena seperti yang saya sampaikan tadi, seorang entertainer itu dia sekali job, sekali mendapatkan penghasilan, dapat penghasilan,
dan seperti gampang begitu Pak ya, karena sekali nari, kita bersenang-senang, kita dibayar. Nah seperti itu. Jadi ketika mengenalkan program ini, teman-teman belum begitu tertarik karena entertainer masih bagus, gitu. Seperti itu cara membagi waktunya. Oke. Dan waktu memulai kan juga ya mungkin udah ada aktivitas fire dancer begitu Pak ya, yang mungkin penghasilannya cukup lumayan. Tetapi juga sebagai seorang guru yang pendapatannya juga terbatas, saat itu mungkin secara keuangan juga masih diperjuangkan karena yang tadi Pak Wayan bilang ya, berjuang untuk dapat penghasilan begitu. Nah, bagaimana Pak Wayan melihat kan banyak orang juga yang mengatakan, waduh saya keuangannya lagi terbatas nih. Nah, kalau menurut Pak Wayan justru harusnya bagaimana mereka menyikapi ketika mendapatkan peluang bisnis 3N atau gini Pak? Oke, karena saya sendiri mengalami Pak Frans, mengawali bisnis ini dari ya katakanlah penghasilan tidak seberapa begitu Pak ya. Jadi saya menjual diri saya sendiri, dalam artian saya menceritakan bagaimana saya mengawali program ini Pak Frans. Justru karena kita butuh penghasilan tambahan, kita seharusnya bisa menjalankan bisnis ini. Karena kalau saya, mohon maaf, bukan bermaksud untuk membandingkan seperti itu, karena di program 3i ini kita kan membantu Pak ya, bahu-membahu, saling membantu teman. Kalau di yang lain, itu persaingannya keras sekali Pak. Ketika kita mengenalkan program keahlian kita, kemudian misalkan resep kita, atau mengenalkan bumbu-bumbu rahasia kita kepada teman kita ini dan sudah mempelajari sistemnya ke kita, dia bisa membuat agensi sendiri, dia bisa membuat tempat kerja sendiri begitu. Karena saya pun awalnya juga tertegun seperti itu ketika saya mengajarkan keahlian saya ke teman-teman, tiba-tiba job datang bukan ke saya lagi gitu. Karena kita menjadi orang yang kita latih dulu, yang kita kenalkan dulu, dia menjadi saingan kita Pak Frans. Dan kita juga tidak bisa melarang dia untuk tidak berkembang, kan seperti itu. Kita saling bersaing secara sehat saja, sekalipun awalnya teman-teman itu berasalnya dari yang saya latih. Nah seperti itu. Tapi kalau di program 3i ini, justru bahwa kita bisa mengenalkan program ini ke teman kita dan mereka itu tidak akan menjadi saingan kita, justru akan menjadi teman kerja kita, saling bantu-membantu. Itu yang saya suka dari 3i ini Pak Frans. Iya. Menarik juga sudut pandangnya ya. Jadi menolong orang, tapi sekaligus juga mengembangkan bisnis kita sendiri ya. Iya, seperti itu Pak Frans. Oke, baik. Mungkin terakhir Pak Wayan, apa yang Pak Wayan mungkin bisa bagikan di sesi closing statement Pak? Silakan Pak. Oke, jadi untuk teman-teman sekalian di seluruh dunia jadinya ya, karena saya bercermin dari diri saya sendiri yang ketika mengawali bisnis ini banyak sekali penolakan, bahkan ditentang oleh beberapa pihak. Jadi saya harapkan teman-teman kuat dengan penolakan itu. Ya, kalau saya ibaratkan seperti seorang petinju Pak Frans ya, kalau seorang petinju itu dia sudah tahu dirinya akan kena pukul gitu. Kalau dia takut kena pukul, dia tidak akan jadi petinju yang profesional seperti itu. Tapi di program ini pun kalau kita tahu bahwa kita akan mendapatkan penolakan, kalau kita menyerah ketika ada penolakan pertama, otomatis kita tidak akan bisa profesional, tidak akan bisa berkembang Pak Frans. Jadi saran saya kepada teman-teman, mari kita coba kuatkan diri, ingat dengan impian kita, dan juga karena keluarga kita pun juga pasti menginginkan kita sukses. Seperti itu Pak Frans. Ya, baik, terima kasih Pak Wayan sudah Oke, sama-sama Pak Frans. Berbagi kisah ya, semoga Pak Wayan bisa mencapai target yang lebih besar lagi di bisnis ini dan bisa menjadi inspirasi juga lebih banyak lagi. Sampai ketemu lagi Pak Wayan di acara-acara mendatang. Pak Wayan, sukses terus, sehat dan tetap semangat. Oke, terima kasih Pak Frans. Gokron. Ya, baik. Dan terima kasih juga kepada Bu Ayu ya, yang tadi sudah berbagi kisah pada kita. Dan teman-teman semua, banyak sekali yang kita dengar setiap hari dari acara Triumph Channel ini, dan hari ini pun kita mendengar ya, kalau teman-teman kemarin mengikuti, ada seorang pastor dan ada seorang advokat.
Hari ini ada seorang mantan GrabCar masih muda dan seorang Pak Wayan ya, yang juga seorang guru dan seorang freelancer yang secara industri pariwisata di Bali pun mengalami tekanan akibat kondisi pandemi COVID ini. Tentu kita semua berjuang dengan agenda kita masing-masing, kita memiliki situasi dan kondisi yang berbeda. Seorang Bu Ayu berjuang untuk bayar hutangnya 300 juta ya, seorang Pak Wayan juga berjuang untuk membangun situasi ekonominya di sana. Kita semua punya situasinya masing-masing. Tetapi luar biasa, bisnis ini bisa membantu kita apapun impian yang sedang kita mau capai. Memang kita perlu rajin, kita perlu semangat, kita perlu belajar ya. Dari awal kita bergabung, kita harus belajar. Semakin belajar, semakin berusaha, kita akan semakin mahir, semakin bisa. Dan melalui acara-acara Trialife Channel ini, teman-teman akan sangat terbantu sekali untuk tetap menjaga semangat, ya, mempertajam inspirasi dan motivasi bersama dengan anggota timnya, dan terus gerakan mesinnya sampai impian itu bisa tercapai. Dan untuk di sesi akhir ini mungkin ada promosi untuk hari Sabtu, Pak Sandy, mungkin kita buka dulu, boleh? Ya, di hari Sabtu besok teman-teman semua kita akan ngobrol dengan seorang platinum agensi yang mungkin sudah terkenal ya, yaitu The Lakerman ya, yaitu Pak Sugiar. Ini juga kisahnya sangat inspiratif sekali. Jangan sampai ketinggalan ya, pastikan siapin dari sekarang teman-teman Anda, tim semuanya untuk bisa menonton hari Sabtu jam 2 siang ya. Akan ada sesi presentasinya terlebih dahulu sebelum kita sesi testimoni. Dan untuk itu saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada semua partisipan yang sudah bersemangat ya, antusias dari awal sampai selesai, dan juga kepada Pak Sandy yang sudah membawakan presentasi marketing plan tadi di sesi yang pertama. Sampai ketemu lagi teman-teman semua hari Sabtu, besok libur ya. Hari Sabtu kita kembali di Trialife Channel di pukul 2 siang. Sampai jumpa dan go Crown!